Semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi yang khusus mempelajari sistem hormon ya, atau endokrin ya. Sistem hormon ini termasuk daripada sistem koordinasi. Jadi saya ulang kembali, sistem koordinasi itu kan ada 3 sistem yang bekerja. Ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih yang dimaksud dengan sistem hormon ya. Hormon ini dari bahasa Yunani hormen, yang artinya memacu, merangsang ya. Nah, ternyata hormon ini berupa senyawa organik yang berperan sebagai senyawa komunikasi antara sel saraf dengan sel-sel target. Nah, kalau dimaksud dengan sel target itu adalah sel yang membutuhkan hormon. Ingat, hormon ini tidak beredar ke seluruh tubuh. Dia beredar pada target tertentu, sel tertentu, atau bagian organ jaringan tertentu. Jadi tidak semua, walaupun dia hormon ini dibawa oleh darah, ternyata dia bergerak menuju target gitu ya. Nah, berarti supaya bisa menuju target, maka ada istilahnya reseptor. Reseptor itu ibaratnya si penerima yang mirip seperti model kunci gembok. Nantinya mereka akan menyatu antara hormon dengan sel target ya. Nah, jadi hormon sudah sekilas kita gambarkan ya. Lantas kira-kira bagaimana ya secara prinsip kerjanya. Oke, jadi sudah kita pahami dulu bagaimana tentang hormon. Nah, sekarang kita lihat dulu suatu animasi bagaimana hormon itu. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang hormon. Hormon bukanlah kata yang asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya apa sih hormon itu? Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata hormon, atau dalam bahasa Inggris sama dengan to excite, yang artinya merangsang. Jadi hormon di sini fungsinya untuk merangsang. Hormon ini berupa sinyal kimiawi yang perannya untuk komunikasi sel dan regulasi dalam tubuh kita. Sehingga sistem hormon ini merupakan bagian dari sistem koordinasi. Tapi kok bisa sih hormon memiliki fungsi untuk komunikasi sel? Untuk menjawabnya, yuk kenalan lebih lanjut dengan hormon. Di dalam tubuh, setiap hormon akan terikat pada reseptor spesifiknya, atau reseptor yang cocok dengan hormon tersebut. Beberapa reseptor lokasinya berada di dalam sel. Tapi untuk memudahkan pemahaman kita gambarkan reseptor berada di permukaan sel. Reseptor inilah yang berperan sebagai bagian yang akan menerima sinyal. Meskipun hormon bisa menjangkau semua sel yang ada di dalam tubuh, tetapi hanya beberapa sel saja yang memiliki reseptor untuk berikatan dengan hormon. Bagaimana mekanismenya? Kebanyakan hormon akan didistribusikan melalui cairan darah menuju sel target. Sel target yang memiliki reseptor yang cocok untuk hormon akan berkombinasi atau berikatan dengan hormon tersebut. Seperti halnya kunci cocok dengan gemboknya. Jadi, hormon akan mengeluarkan responnya hanya pada sel target yang spesifik atau pada sel yang memiliki reseptor yang cocok. Sedangkan sel yang tidak memiliki reseptor yang cocok untuk hormon tersebut tidak akan terpengaruh. Nah, sel yang tidak akan terpengaruhi ini disebut sebagai sel non-target. Oke, jadi segitu aja pembahasan singkat mengenai hormon. Kembali ke sistemnya ya. Sistem hormon itu berupa kesatuan atau kumpulan dari kelenjar ya dan organ yang mampu memproduksi hormon ya, untuk membawa pesan kimia. Nah, bayangkan aja pesan kimia ya dalam darah menuju sel-sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan. Jadi kalau dibilang pesan kimia, inilah suatu alat komunikasi ya. Jadi kalau kita kehidupan kita ya tentu ya ada handphone, ada televisi, nah itu berupa alat transformasi tentang dunia luar kita ya. Nah, di tubuh kita juga ada hal yang sama. Jadi transformasi itu berupa pesan kimia. Ingat, dalam tubuh kita ini tidak terlepas daripada banyak reaksi kimia ya. Nah, sehingga terjadi regulasi.
sehingga terjadi sistem pengaturan. Oke, jadi begitu hebatnya ciptaan Tuhan itu ya. Oke, nah sekarang kita teruskan. Nah, bagaimana karakteristik dari sistem hormon ini ya? Sistem hormon ini disebut juga dengan kelenjar buntu. Ya, kelenjar endokrin, kelenjar buntu itu sama ya. Lalu kenapa dikatakan buntu ya? Nah, ternyata pengertian buntu itu rupanya karena tidak memiliki saluran. Ya, ingat ya. Kita review sedikit tentang kelenjar. Ada kelenjar endokrin, ada kelenjar eksokrin. Nah, kalau endokrin inilah dia. Lantas kelenjar eksokrin bagaimana? Ingat waktu pelajaran tentang jaringan hewan, di mana kan ada berbagai macam jaringan hewan. Salah satunya adalah jaringan kelenjar, ya, epitel kelenjar kan gitu ya. Nah, kelenjar ini kan ada dua macam, eksokrin dan endokrin. Nah, eksokrin itu adalah penghasil enzim. Nah, endokrin menghasilkan hormon. Eksokrin dia punya saluran. Kalau kelenjar endokrin tak punya saluran. Nah, makanya karena dia tidak punya saluran, dia diangkut oleh darah. Ya, jadi pengangkutannya oleh darah. Makanya kalau kita telusuri lagi tentang pelajaran tentang darah, nah apa saja yang terdapat dalam darah? Ya, nutrisi, ya kan, protein, lantas ada hormon. Nah, protein darah kan? Nah, protein darah, fibrinogen, albumin, globulin, satu lagi hormon. Nah, ini. Nah, jadi sudah jelas bahwa hormon itu diangkut oleh darah karena tidak punya saluran. Oke. Nah, lalu umumnya mensekresi atau menghasilkan, mengeluarkan lebih dari satu jenis hormon. Ya, nanti akan kita ulas satu persatu kelenjar mana yang menghasilkan hormon apa saja gitu ya. Namun ada suatu kecuali. Rupanya ada kelenjar yang hanya menghasilkan satu jenis hormon, itulah kelenjar paratiroid. Dah, apa hormonnya? Parathormon. Nah, ya, jadi cuma dia yang menghasilkan satu jenis hormon. Oke, kita next kan. Nah, rupanya hormon ini ya, masa kerja kelenjar berbeda-beda. Nah, gitu ya, masa kerjanya ternyata ya tidak selalu tetap ya. Ternyata ada yang seumur hidup loh. Nah, seumur hidup ini itulah hormon metabolisme. Apa kira-kira hormon metabolisme? Ya, hormon yang selalu aktif. Ya, itu hubungannya dengan seperti pencernaan. Ya, hormon apa yang berperan dalam pencernaan? Mungkin kamu masih ingat atau masih bisa menyebutkannya, yaitu misalnya hormon insulin, kemudian hormon sekretin, ya, waktu pencernaan ya, kemudian hormon adrenalin, ya, itu adalah harus aktif sepanjang hidup kita. Nah, lalu ada juga yang masa tertentu, ya. Nah, masa tertentu ini kita ambil satu contoh, itu adalah hormon kelamin. Nah, hormon kelamin kapan itu ada? Itu adalah di masa puber. Kalau cowok itulah hormon testosteron, kalau cewek estrogen progesteron. Nah, itu kapan? Itu masa puber usia berapa? Usia 12. Makanya usia 12 seorang anak sudah mulai ada perubahan pada tubuhnya. Ya, dan kamu sudah mengalami hal itu. Kamu sudah berumur berapa ya? 16 ya, 16 atau 15, 16. Oke. Nah, tidak lagi seperti masa kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ya masih lugu-lugunya ya. Lalu masih belum ada istilahnya ya rasa apa namanya? Ya, sensitif terhadap sosial gitu. Anggap sama rata gitu ya. Yang maaf cakap mandi pun selesai mandi langsung keluar dari kamar mandi tanpa busana. Ah, itu kenapa? Karena hormon kelamin ya pada umumnya ya, belum berfungsi, ya kan? Nah, apakah ada di antara kalian sampai sekarang juga masih sama seperti anak-anak, begitu selesai mandi langsung keluar? Wah, enggak lah. Aduh, dunia pun akan terbalik, ya. Arah jarum jam pun menjadi ke arah kiri. Iya, ternyata tidak seperti itu. Nah, juga pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini, ya, kamu adalah masa pertumbuhan. Tinggi badanmu tentu semakin bertambah, ya. Rata-rata tinggi orang ya, pertumbuhannya itu ternyata memiliki batas usia loh ya. Nah, rata-rata kalau untuk cowok biasanya maksimumnya itu 25 tahun ya, kalau cewek itu lebih cepat 23 ya. Nah, tinggi badanmu bagaimana? Terus bertambah sampai 25 tahun. Nah, lantas kamu tidak lagi penambahan tinggi ya. Nah, tambah tinggi itu tidak, cuman tambah dosa ya. Oke, moga tidak lagi bertambah
hamba dosamu. Nah, lantas, kenapa? Karena hormon itu ya di masa tertentu aja gitu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sistem hormon secara keseluruhan. Nah, pada gambar ini adalah menunjukkan letak dari kelenjar yang menghasilkan hormon ya. Nah, ini ada pineal gland ya. Lalu ada pituitary gland atau kelenjar hipofisis gitu ya. Lalu ada kelenjar tiroid ya, letaknya di sekitar laring ya. Kemudian ada kelenjar paratiroid ya. Nah, ini berada di sebelah tiroid atau dalam arti bagian dari kelenjar tiroid. Nah, dia di dalam tiroid ini juga. Makanya dibilang anak gondok gitu ya. Nah, kemudian ada kelenjar timus. Ini dekat dengan toraks ya. Dekat dengan jantung juga. Oke. Kemudian ada kelenjar ginjal, adrenal gland. Oke, berada di atas ginjal, mirip seperti ginjal pakai mahkota. Oke. Lalu ada kelenjar pankreas. Ini kelenjar pankreas letaknya di bawah lambung, gitu ya. Nah, kemudian ada kelenjar kelamin, terdiri dari ada kelenjar ovarium, ya, dimana ini pada wanita. Kemudian ada kelenjar testis yang dimiliki oleh pria. Oke, jadi inilah secara umumnya berbagai macam kelenjar yang menghasilkan hormon. Nah, diharapkan kamu bisa mengingat letak-letaknya. Jangan salah letak ya. Dan jangan salah sebut ya di mana kelenjar testis, kamu bilang di bagian atas. Waduh. Dunia akan menertawakanmu. Baik, kita teruskan. Nah, lantas kita lihat dulu bagaimana keterangan tentang ya masih seputar hormon ya. Hormones are chemicals produced by various glands. Hormones act as messengers affecting the activity of another part of the body. Such messengers are normally transported through the bloodstream. The pituitary is a pea-sized gland that controls the function of most other glands and secretes a variety of hormones, such as growth hormone and thyroid-stimulating hormone. The pituitary itself is controlled by a small brain region called the hypothalamus. Growth hormone regulates bone and muscle growth and physical development. The thyroid is a gland in the neck. It secretes thyroid hormones, which control the speed of the body's chemical functions or metabolism. Thyroid hormones affect many vital functions, such as heart rate. Another gland, the pancreas, helps control the levels of glucose in the blood by secreting insulin, which moves glucose out of the blood and into cells. Diabetes occurs when the body does not produce enough insulin to control blood sugar levels. There are two adrenal glands, one on top of each kidney. The adrenals secrete several hormones, such as epinephrine, aldosterone, and cortisol. These hormones help control heart rate and blood pressure, maintain fluid and mineral balance in the body, and respond to stress and infection. The testes and ovaries produce sex hormones and reproductive cells under the control of the pituitary. The testes produce testosterone and sperm. The ovaries produce estrogen and eggs. Ya, jadi sudah mulai paham ya. Tadi video menerangkan letak-letaknya dulu ya. Baik, sekarang kita ulas satu persatu bagaimana sistem endokrin itu. Nah, pada slide ini kita mengulas bagaimana kelenjar endokrin. Ternyata ada beberapa kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Ya, kelenjar hipofisis. Di mana kelenjar hipofisis ini dikenal dengan istilah pituitari. Ya, pituitari nama lainnya ya. Nah, apa yang perlu kita catat? Kelenjar hipofisis ini berada di bagian dasar hipotalamus. Ya. Nah, apa itu hipotalamus ini adalah salah satu daripada sistem saraf ya. Nah, ternyata inilah menunjukkan korelasi antara saraf dan hormon. Ya. Hipotalamus adalah salah satu dari sistem saraf yang merupakan pengkoneksi antara sistem saraf dengan sistem endokrin. Nah, jadi hipotalamus ini yang mempengaruhi daripada kelenjar hipofisis. Nah, beserta dengan hipofisis ya.
Nah, jadi berada di dasar hipotalamus dan dipengaruhi oleh hipotalamus juga. Baik, kita lanjutkan. Kelenjar hipofisis ini bentuknya seperti kacang. Ya, bagaimana bentuk kacang? Ya, mirip kayak ginjal juga sih. Dan dia ada 3 bagian. Ya, anterior itu adalah bagian depan, bagian tengah namanya intermediate, sedangkan bagian belakang adalah posterior. Nah, sebenarnya yang lebih menonjol anterior dan posterior. Intermediate bisa dikatakan ya sedikit hanya berupa celahnya saja. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat dulu masalah gambarnya. Nah, inilah bagian dari sistem saraf pusat kita. Ya, ada talamus, kemudian ada hipotalamus. Nah, ini hipotalamus ya. Lalu ini adalah kelenjar pituitari. Ini adalah otak tengah. Lalu kita perbesar, nah inilah hipotalamusnya, kemudian inilah kelenjar hipofisisnya atau pituitari. Nah, tampaklah bagian depan anterior, bagian belakang posterior. Nah, bagian tengah hanya berupa ya pembatas. Ya, dan ternyata hipotalamus akan mempengaruhi bagian kelenjar hipofisis. Ya, oke. Nah, lantas inilah bagian dari kelenjar hipofisis. Kalau bagian depan itu namanya adalah lobus anterior, yang mana dia akan menghasilkan berbagai macam hormon. Ya, bayangkan ya, ada ACTH, adrenocorticotropic hormone. Ya, nanti akan kita lihat bagaimana tulisannya. Nah, itu akan mempengaruhi kelenjar adrenal. Nah, oke ya, jadi ini perannya supaya kelenjar adrenal aktif. Nah, gitu ya. Lalu ada hormon yang disebut dengan TSH, ya, thyroid stimulating hormone. Nah, dia mempengaruhi kelenjar tiroid. Nah, padahal ini kelenjar juga loh. Ini kelenjar, tapi mereka bekerja tentu tidak lepas dari hipofisis, gitu ya. Oke, ada lagi FSH, follicle stimulating hormone. Ya, ini berada pada organ reproduksi. Ya, khususnya pada wanita dan juga ada pada laki-laki. Ya. Nah, ini laki-laki dan ini adalah untuk wanita, yang mana di sini ada hormon yang berperan sebagai penghubung antara hipofisis, yaitu LH, luteinizing hormone. Ya, lalu ada PRL atau prolaktin, di mana hormon ini yang mempengaruhi kelenjar susu. Jadi awalnya adalah mengalami pertumbuhan, ya, mengalami pembesaran payudara supaya ASI bisa mulai aktif. Ya, nah, jadi masa-masa remaja atau masa pubertas, PRL ini sudah mulai aktif, makanya ada perubahan pada tubuhmu. Ya, lantas siap untuk menghasilkan susu. Tapi ingat, kelenjar susu aktif ketika wanita itu hamil. Jadi kalau masa gadis belum ada itu. Ya, baik. Nah, lantas di bagian belakang atau posterior, nah hormon yang dihasilkan adalah apa? ADH. Oke, ADH ini nggak asing lagi bagi telinga kita. Dia ternyata berhubungan dengan ginjal. Itu apa? Penyerapan air. Ya kan? Nah, kemudian ada hormon yang dikeluarkan posterior, yaitu oksitosin. Nah, nampak gambar di sini adalah kelenjar susu. Nah, oksitosin ini itulah mengaktifkan kelenjar susu menghasilkan ASI, sekaligus untuk merangsang kontraksi rahim saat melahirkan. Makanya gambarnya ya juga menuju ke rahim. Ya. Nah, lantas di sini tampak otot polos pada dinding uterus. Nah, ini artinya untuk merangsang kontraksi uterus pada saat persalinan. Oke. Nah, jadi apa kesimpulan kita? Ternyata hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis sangat banyak, ya, lebih dari 1. Makanya kelenjar hipofisis ini disebut dengan master of gland. Dia paling banyak menghasilkan hormon, ya. Nah, ada satu lagi yang belum terungkap, ya, seperti yang sudah kita ulas, kan ada 3 bagian, posterior, anterior, kemudian intermediate. Ya, intermediate itu berada di tengah. Kebetulan memang tidak ditampilkan di sini. Nah, hormon apa yang dihasilkan? Itu namanya melanotropin. Nanti akan kita ulas. Oke ya, baik. Nah, di sini kita melihat bagaimana
pengenalan tentang kelenjar hipofisis dulu. Oke, baik. Nah, kita teruskan. Nah, mulailah kita mengulas apa-apa saja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Baik. Nah, pertama bagian depan. Lobus anterior ya, atau bagian depan. Hormon yang dihasilkan adalah hormon pertumbuhan. Ya. Nah, lantas kita lihat di sini fungsinya adalah memacu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel. Ingat, pertumbuhan itu kan tidak lepas dari sintesa protein. Apapun katanya, ekspektasi daripada sel itu adalah menghasilkan protein, gitu ya, untuk pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa? Pertumbuhan tubuh, pertumbuhan tulang, ya, itu adalah hormon pertumbuhan, ya. Oke, kemudian lactotrophic hormone (LTH). Ya, LTH ya. Lantas fungsinya adalah merangsang produksi air susu. Nah, oke, baik. Lalu ada thyroid stimulating hormone (TSH), yaitu mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Nah, artinya yang menghasilkan kelenjar tiroid itu yang dihasilkan ya. Yang dihasilkan kelenjar tiroid itu kan tiroksin, tapi yang mengontrol adalah TSH. Nah, artinya ini merangsang ini supaya menghasilkan hormon tiroksin, gitulah dia. Hati-hati, yang menghasilkan hormon tiroksin bukan TSH, tapi tiroid. Lantas siapa yang mempengaruhi TSH? Ya, kita tahu ya maksudnya ya. Kemudian ada ACTH, adrenocorticotropic hormone. Nah, dialah mengatur sekresi hormon oleh korteks adrenal. Ya, artinya yang mengaktifkan kelenjar adrenal adalah ACTH supaya dia bisa mengeluarkan hormon-hormon dari adrenal. Kalau pada wanita, ya adrenal. Misalnya apa itu? Misalnya adrenalin, ya, glukokortikoid. Nah, nanti akan kita ulas satu persatu. Nah, kalau FSH atau follicle stimulating hormone ini pada wanita ada, pada pria pun ada. Nah, kalau pada wanita ini merangsang perkembangan folikel, ya, folikel mungkin istilah yang baru kamu dengar. Folikel ini adalah suatu tempat pematangan sel telur, ya. Karena kita tahu bahwa di ovarium itu ya tempat pembentukan sel telur. Nah, ada suatu membran ya yang melingkupi bakal sel telur. Dialah bertanggung jawab pematangan sel telur. Itulah folikel. Ya, nanti akan kita ulas bagaimana tentang folikel. Nah, lantas sekaligus mensekresi estrogen. Oke. Kemudian untuk pria, dia memicu testis untuk menghasilkan sperma. Nah, lantas yang menghasilkan adalah testis, ya, menghasilkan sperma lewat spermatogenesis. Cuman ada hormon yang merangsang itu adalah FSH. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian ada LH, luteinizing hormone. Untuk wanita adalah merangsang menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron. Ovulasi itu kan matangnya sel telur ya, ya. Sedangkan progesteron itu adalah hormon. Ya, hormon untuk mendukung pertumbuhan seks sekunder wanita. Kemudian pada pria ya, ternyata peran dari LH ini menstimulasi sel interstisial guna menghasilkan testosteron. Ya, testosteron ini untuk pria adalah memberikan pertumbuhan ciri seks sekunder. Ya. Oke, saya rasa kamu udah tahu apa saja ciri seks sekunder pada wanita maupun pada pria. Nah, yang tadi kan bagian anterior, ya kan? Nah, sekarang masuk ke intermediate. Nah, ini ya, cuma satu hormon yang dihasilkannya karena dia berupa pembatas. Nah, adalah melanocyte stimulating hormone (MSH). Nah, dia adalah mempengaruhi pigmentasi kulit. Banyaknya pigmen kulit juga ada hormon yang mengatur, adalah melanosit. Ya, jadi kita perhatikan kulit manusia kan beragam kan. Ada berkulit hitam, ada berkulit putih, ada berkulit sawo matang, ya, ada berkulit kemerahan dan segala macamnya. Itu semuanya adalah ya ini, ya, ada hormon yang mengatur itu gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada lobus posterior atau bagian belakang.
di mana hormon yang dihasilkan adalah ADH, atau vasopressin, ya, antidiuretik hormon, di mana perannya adalah menurunkan volume urin. Kenapa bisa? Karena kan ADH ini, ingat kembali ya, menyerap air ke tubuh, ya kan, dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Ya, lalu ada bagian belakang bagian belakang dari posterior itu oksitosin. Nah, ini adalah memacu kontraksi uterus selama proses melahirkan dan kelenjar susu agar mengeluarkan air susu. Jadi kapan air susu itu ada? Pada saat wanita hendak mau melahirkan. Hamil tua itu sebenarnya sudah ada. Ya, dipastikan setelah melahirkan barulah keluar. Tapi yang belum suatu kejaminan ya. Setiap wanita setelah melahirkan akan menghasilkan ASI, belum tentu, ya. Belum tentu ada loh. Ibu yang baru melahirkan ASInya tidak ada. Itu berarti apa? Ada gangguan pada sistem endokrinnya. Ya. Atau berupa suatu faktor keturunan, ya, di mana dia tidak mampu menghasilkan ASI. Nah, baik. Nah, jadi kita lihat dulu bagaimana video yang menerangkan tentang kelenjar hipofisis, ya. The pituitary gland is a very important ductless gland which releases a number of different hormones into the blood. About the size of a baked bean, it's found just below the base of your brain, and it's controlled by the hypothalamus just above. The hypothalamus is a very important region of the brain, involved in controlling many of the body's functions, including maintaining temperature, appetite, metabolic rate and reproduction. The pituitary gland represents one route through which the hypothalamus can influence the rest of the body. The pituitary gland itself is made up of two parts, with different embryological origins. The posterior pituitary gland is technically known as the neurohypophysis. This word means downgrowth because it's a downgrowth of the brain. It contains the terminals of nerve fibres originating in the hypothalamus, and when those nerves are stimulated, the posterior pituitary releases its hormones into the blood. The two hormones released from the posterior pituitary of humans include antidiuretic hormone and oxytocin. Both of these are peptide hormones, 9 amino acids long, and they're closely related in structure. Antidiuretic hormone, also known as ADH, and vasopressin, works on the kidney to make it produce concentrated urine. And in high concentrations, ADH causes vasoconstriction of arterioles. Oxytocin promotes contraction of the uterus in childbirth, and later on promotes milk release when the baby is breastfeeding. You might then ask why the uterus doesn't contract and the mother doesn't go into labour again every time the baby breastfeeds, if both of these things are controlled by oxytocin. But this is because the oxytocin receptors on the uterus are downregulated after birth. Remember that changing patterns of receptor expression can be used to change the function of a hormone in the body. The anterior pituitary gland is known as the adenohypophysis. It's not made of neural tissue, so it has to be controlled by the hypothalamus in a different way. What happens is that the hypothalamus releases its own hormones, called releasing hormones, into special blood vessels called portal vessels, which take these releasing hormones directly to the anterior pituitary gland. This is quite unusual from a circulatory point of view, because normally capillaries lead to venules, lead to veins and go back to the heart. But in this case, capillaries at the base of the hypothalamus lead to veins which drain directly to the anterior pituitary, where there's another capillary bed. So the hormones get straight where they're needed. In the anterior pituitary gland, the releasing hormones work on special populations of anterior pituitary cells, each population of which produces a different hormone in response. It's helpful to remember that any hormone, the initials of which end in RH, such as TRH, CRH, GnRH, and GHRH, will be a releasing hormone from the hypothalamus. RH stands for releasing hormone. And these are all water-soluble peptide hormones. Less conveniently, the hypothalamus also releases inhibitory hormones too.
and they have different names, and not all of them are peptides. That complicates matters, but we won't dwell on the inhibitory hormones here. Ya, jadi itulah keterangan tentang secara khusus kelenjar hipofisis ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kenapa dikatakan kelenjar gondok? Ya, kalau kita mendengar gondok berarti ya pernah nggak kamu melihat tentang penyakit gondok? Ada suatu pembesaran di sekitar laringnya, ya. Kenapa? Karena di situ ada kelenjar tiroid membengkak. Kok bisa ya? Oke, kita lihat dulu bagaimana letaknya. Oke, dia berada di bawah laring. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin. Ingat ya, hormon tiroksin produknya. Lantas ingat ada suatu catatan yang perlu kita ketahui bahwa hormon tiroksin ini tidak terlepas dari keberadaan dari iodium. Ya, iodium, garam mineral iodium yang mudah kita dapatkan dari mana? Terutama ikan laut, ya, garam. Nah, tentu pilihlah garam yang berzodium, gitu ya. Nah, artinya keberadaan iodium ini akan mempengaruhi tiroid menghasilkan hormon tiroksin, kan gitu ya. Nah, seandainya ya, oke, jika mengalami kekurangan iodium, ya, saya buat di sini, tidak ada iodium atau kurang iodium, maka apa akibatnya? Akibatnya akan terus terpacu tiroid ini, ya, dipaksa terus tiroid ini menghasilkan tiroksin. Ya, karena ada kesan memaksa, maka kelenjar tiroid itu membesar. Nah, itulah muncul penyakit gondok. Oke, ya. Jadi sudah tahu kenapa membengkak, karena ada hal yang kekurangan atau defisiensi zodium. Ini ya, zodium. Baik, kita teruskan. Fungsi dari kelenjar tiroid ini, ya, kaitannya dengan hormon tiroksinnya adalah metabolisme sel. Ya, ingat metabolisme sel yang tujuannya adalah menghasilkan energi pada umumnya, ya. Nah, merangsang konsumsi oksigen, ya. Lalu yang berikutnya mengeluarkan energi panas, ya. Nah, ini berhubungan dengan respirasi, ya. Lalu pertumbuhan tulang, gigi, serta jaringan ikat maupun saraf. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalau dia keadaan tidak normal, abnormalitas? Ada istilah hipotiroidisme. Hipo artinya rendah, ya. Artinya sekresi kelenjar tiroid di bawah normal. Nah, apa yang terjadi? Nah, untuk kategori anak-anak muncullah yang disebut dengan kreatinisme. Apa itu kreatinisme? Pertumbuhan badan yang terhambat. Inilah menggambarkan orang yang memiliki postur tubuh kecil, ya, atau istilah awamnya adalah orang KT, orang yang mini lah kita bilang, ya. Serta pertumbuhan mental menjadi terhambat, ya, lambat. Ya, itu makanya pada masa perkembangan saraf itu anak-anak itu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zodium. Itu berarti ikan, ya. Nah, serta garam pastikan yang berzodium supaya pertumbuhan mentalnya, sarafnya sangat baik. Itu, ya, kelenjar tiroid. Lalu ada untuk dewasa myxodema. Nah, gimana myxodema ini? Ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, langsung kita lihat bagaimana orang yang kreatinisme dengan myxodema. Nah, inilah masa pertumbuhan dan ini sebayanya loh, ya. Ini sebayanya. Bayangkanlah ini orang yang kreatinisme, ya. Nah, bisa dikatakan mini lah, ya. Oke, baik. Lalu kita lihat yang ini. Nah, ini myxodema tadi, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana orang-orang yang myxodema ini. Nah, ini rambut kering, kasar, ya. Lalu jarang-jarang, ya. Oke, kemudian ada alis mata samping itu menipis, ya, tipis, ya. Kemudian ada perbesaran kantung mata, ya. Ini, ya, kantung matanya ya membesar secara tidak normal, nah, gitu, ya, kayak seperti kena tonjok, gitulah.
Lalu pipihnya ini, wajahnya ini bengkak ya, serta kulit kering. Ya, oke, jadi seperti itulah gambaran orang yang myxodema. Oke ya. Nah, bagaimana dengan hipertiroidisme? Kalau hipertiroidisme ini berarti kebalikannya, kelebihan. Ada yang disebut dengan penyakit morbus Basedowi. Orang seperti ini adalah mencirikan gugup, nadi napasnya cepat, tidak teratur. Ya, gimana namanya nadi? Ya, itu ibaratnya kayak seperti lasak kali, gitu ya. Rasa hiperaktif, ya, mulut ternganga dan mata lebar. Waduh, ya. Nah, kita lihat di sini masalah letaknya ini ya. Kelenjar tiroid ini ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Ya, nah lantas, inilah orang yang disebut morbus Basedowi. Mungkin kamu pernah melihat orang seperti ini, ya, mana matanya wah seperti tajam pemandangannya. Sebenarnya di sini tidak, cuman karena penyakit morbus Basedowi, nah ini seolah-olah pandangannya tajam, dan kita pun nggak berani melihat orang seperti ini lama-lama, ya kan? Nah itu adalah orang yang morbus Basedowi atau Graves namanya. Nah, oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tambahan dari kelenjar tiroid. This animation shows how your thyroid can become underactive, causing a condition known as underactive thyroid or hypothyroidism. Click the navigation arrows below the animation screen to play, pause, rewind, or fast forward the animation. Here we show the position of the thyroid gland. Your thyroid gland produces two hormones. These hormones are called triiodothyronine, or T3, and thyroxine, or T4. The two hormones are released from your thyroid gland and enter your bloodstream. They play an important role in controlling the rate of metabolism, the chemical reactions that take place in your body. The amount of the hormones, T3 and T4, that your thyroid gland produces is controlled by the pituitary gland, which is in your brain. Your pituitary gland produces a hormone called thyroid-stimulating hormone, or TSH. TSH stimulates your thyroid gland to produce the thyroid hormones. An underactive thyroid, or hypothyroidism, is most often caused by a problem in the thyroid gland itself. It can also occur because the pituitary gland isn't producing enough TSH, but this is less common. Your symptoms will depend on how much of the thyroid hormones your body is producing. You may not notice any symptoms at first. As your thyroid gland becomes less active, you may begin to feel more tired and put on weight. Some types of underactive thyroid can cause a swelling in the neck. This is called goiter. Here we show what goiter looks like. Not everyone who has an underactive thyroid will have this neck swelling. This is the end of the animation. Click on the animation screen to watch it again. Baik, untuk sistem hormon yang pertama ini sampai kelenjar paratiroid, ya. Kita mulai. Kelenjar paratiroid itu adalah kelenjar anak gondok. Kenapa dibilang anak gondok? Karena berada di dalam tiroid. Maka seolah-olah seperti dia beranak, dia punya anak namanya paratiroid. Oke, letaknya berada di permukaan belakang tiroid, ya, dan kemudian menghasilkan parathormon, dan parathormon ini disingkat dengan PTH, ya, dan hanya satu hormon yang dihasilkannya, parathormon. Nah, fungsi mengatur keseimbangan kalsium fosfor dalam darah. Ingat ya, kalsium fosfor harus ada di dalam darah untuk kebutuhan pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, dan satu lagi kontraksi otot, ya. Kalau kamu masih ingat bagaimana sistem gerak otot itu berkontraksi karena ada kalsium kan, yang miripnya kayak seperti ada tangan-tangannya actomyosin. Nah, itu kan butuh kalsium kan, masih ingat kan? Oke,
dan pertumbuhan tulang butuh fosfor. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan tidak normal? Nah, seperti ini. Hiperparatiroidisme. Kalau ini hiper berarti kelebihan ya. Nah, muncul penyakit osteoporosis dan batu ginjal. Loh, kok bisa? Kelebihan pun salah. Nah, logikanya gini, kalau banyak ya hiperparatiroidisme, banyak hormon dihasilkan. Berarti banyak kalsium fosfor yang harus tetap tersedia dalam darah. Nah, sementara asupan dari makanan mungkin rendah, maka untuk mengimbangi para hormon yang aktif bekerja, diambillah dari tulang. Ya, karena kan kalsium banyak dari tulang kan. Nah, diambil kalsium dari tulang, apa efeknya? Osteoporosis. Ya, oke. Nah, kok bisa batu ginjal? Nah, tadi kan kalsium menjadi banyak ya. Nah, karena banyak hormon. Nah, lantas banyaknya kalsium memaksa ginjal untuk menyaring, ya, akan memungkinkan terjadi kristalisasi di ginjal. Nah, bagaimana kalau dia hipo atau rendah? Nah, otomatis muncullah kadar kalsium yang rendah. Kalau rendah per hormon berarti bagaimana ya, kalsium fosfor juga seadanya saja. Nah, ini kalsium rendah. Oke, lantas kok bisa otot kejang atau tetanus? Karena kan ingat, otot bekerja kan membutuhkan kalsium. Karena kalsium rendah, maka otomatis dia kejang atau kesemutan ya. Nah, kalau kamu duduk bersila lama, lantas setelah beberapa jam kamu berdiri, Anda nggak rasa kesemutan? Itu karena apa? Karena saat otot kontraksi kurang kalsium. Tapi dengan sendirinya nanti karena darah sudah mengalir baik, maka dia akan normal. Itulah contoh kalau otot kurang kalsium. Ya, baik. Ya, ini gambarnya kelenjar paratiroid. Nah, berada di mana? Ini kelenjar tiroid ya kan? Nah, ini di laring tadi. Lalu ini di belakangnya, ini kelenjar paratiroid. Ini dia. Jadi seolah-olah seperti anaknya ya, maka dibilang anak gondok. Nah, ini laring, kemudian letaknya tiroid, lalu ini paratiroidnya. Baik. Parathyroid glands. In this topic, we will be discussing the location, size and shape, blood supply, nerve supply, microscopic structure and functions, clinical correlation, and the development. The parathyroid glands are two pairs, superior and inferior, of small endocrine glands located along the posterior border of the thyroid lobes within the thyroid capsule. They appear as small yellowish-brown bodies. The parathyroid glands secrete parathormone, which maintains blood calcium level by mobilizing the calcium from the bones. Its action is opposite to that of calcitonin secreted by the thyroid. Location. The superior parathyroid lies at the middle of the posterior border of the thyroid lobe, above the level at which inferior thyroid artery crosses the recurrent laryngeal nerve. They develop from the fourth pharyngeal pouch and hence is also termed as parathyroid 4. The inferior parathyroid lies on the posterior border of the thyroid lobe near its lower pole, below the inferior thyroid artery. They develop from the third pharyngeal pouch, hence also termed as parathyroid 3. Size and shape. They are small, oval, or lentiform in shape. Each gland measures about 6 millimeters in length, 4 millimeters in breadth, and 2 millimeters in thickness, the size of a split pea, and weighs about 50 milligrams. Blood supply. The parathyroid glands have rich blood supply. The superior parathyroid is supplied by the superior parathyroid artery, a branch from anastomotic artery joining the superior and the inferior thyroid arteries, or from inferior thyroid artery. The inferior parathyroid is supplied by the inferior parathyroid artery, a branch of inferior thyroid artery. Nerve supply. The parathyroid glands are supplied by the sympathetic fibers
derived from the superior and middle cervical sympathetic ganglia or the sympathetic plexus around the inferior thyroid artery. These fibers are vasomotor in nature. The secretory activity of the gland is controlled by blood calcium level. Low level of calcium stimulates secretion, whereas high levels of calcium inhibit the secretion. Microscopic structure and functions. The parenchymal cells of the gland form irregular anastomosing cords or groups of cells. The parenchymal cells are of two types: principal or chief cells and the oxyphil cells. The chief cells form the major population and secrete parathyroid hormone called parathormone. The oxyphil cells form minor population and their function is not known. The parathyroid hormone plays an important role in calcium metabolism. It maintains the blood calcium level by enhancing the mobilization of calcium from bones by osteoclastic activity, increasing the reabsorption of calcium by proximal renal tubules, promoting the absorption of dietary calcium from small intestine. Clinical correlation. Hypoparathyroidism may occur spontaneously or due to inadvertent removal of parathyroid glands during thyroidectomy. It results in tetany due to low blood calcium level. Clinically, the tetany presents as increased neuromuscular excitability, causing convulsions and carpopedal spasms. Hyperparathyroidism is seen in the tumors of the parathyroid glands. The increased amount of parathormone removes excess calcium from bones, which makes the bones soft due to decalcification, leading to a clinical condition called generalized osteotitis fibrosa and may cause formation of stones in the kidney. Development. The inferior parathyroid gland develops from the third pharyngeal pouch along with the thymus. As the thymic diverticulum migrates inferiorly in the neck, it pulls inferior parathyroid with it. Consequently, the inferior parathyroid comes to lie finally on the posterior surface of the thyroid lobe near the lower pole. The superior parathyroid gland develops from the fourth pharyngeal pouch and finally lies on the posterior surface of the thyroid lobe at the level of isthmus. Demikianlah pembelajaran kita pada sistem hormon yang pertama ini yang membicarakan tentang kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid. Dan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di sistem hormon yang kedua. Terima kasih, sampai ketemu kembali.